Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wa bihi nasta'inu ala umurid dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin. Sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Amma ba'd. Ila hadratin nabiyil mustafa rasulillah Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Thumma ila arwahi jami'i ikhwanihi minal anbiya'i wal mursalin wa abaihi wa ummahatihi wa azwajihi wa alihi wa dhurriyyatihi wa jami'i sahabatihi ajma'in wa tabi'in wa tabi'at tabi'in wal awliya'i wa syuhada'i was salihin wal musannifin wal ulama'il 'abidin wa nakhussu khassatan tamatan ila hadrati sultanil awliya Syekh Abdul Qadir Al-Jilani wa ila hadrati jami'i awliya'it tis'ah alladhina ballaghud-dina fi Indonesia, khususan Al-Qutbur Rabbani Syekh Syarif Hidayatullah Sunan Gunung Jati Cirebon, wa ila hadrati musannifi hadzal kitab Al-Imam An-Nawawi Al-Bantani, thumma ila hadrati masyayikhina khususan hadrati Syekh Maimun Zubair, Kiai Al-Hajj Junaidi Anas, Al-Hajj Abdul Rahim Ahmad, Kiai Al-Hajj Faqih Imam Al-Habib Huddin Muhammad bin Umar bin Yahya, usulihim wa furu'ihim syai'un lillahi lahumul fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Arrahmanir rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين اغفر لي ولوالدي آمين. Qala al-musannifu rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana bihi wa bi'ulumihi fid dharaini amin. Bal qala jama'atun, pada pertemuan sebelumnya dijelaskan tentang posisi seorang perempuan ketika sudah menjadi seorang istri, bahwa annaha kal mamlukah, seorang istri itu seperti laksana perempuan yang dimiliki oleh suaminya, sehingga dalam hal membelanjakan harta, terutama harta suaminya, itu tidak boleh sembarangan, harus seizin suami. Balqala balik ngendika, balqala balik ngendika sopo jama'atun segolongan minal ulama'i saking ulama. Bahkan sebagian besar para ulama pernah berpendapat begini, annaha stuhune almar'ah atau zaujah, annaha stuhune zaujah ikula tatasarrafu, ora kena nasarrufaken sopo zaujah, aidan kelawan maning, ikula tatasarrafu ora kena belanjaken sopo zaujah, aidan ora kena belanjakan hartane, belanjakan fi maliha ing dalam hartane zaujah.
fi maliha ing dalem hartane zaujah illa bi idznihi kecuali kelawan izine suami. Ekstrimnya lagi, segolongan ulama berpendapat bahwa terhadap harta dirinya seorang wanita, harta miliknya pun bahkan tidak boleh dibelanjakan dengan sembarangan. Tidak boleh dibelanjakan kecuali dengan seizin suaminya. Padahal harta punya istrinya. Barangkali istrinya memang anak orang kaya, atau katakanlah memang ketika menikah dia sudah punya uang sendiri, sudah punya harta sendiri. Nah, ketika dia sudah menikah, maka harta yang dia miliki, yang punya kepunyaan sendiri itu pun tidak boleh dibelanjakan sembarangan dengan seenaknya sendiri, harus dengan seizin suami. Ini sebagian ulama berpendapat begitu. Alasannya kenapa? Li'annaha karena setuhune wong wadon, li'annaha karena setuhune zaujah. Li'annaha karena setuhune zaujah iku kal mahjurati kaya wong kang disengker. Iku kal mahjurati kaya wong kang disengker. Sengker itu seperti orang yang dilarang untuk membelanjakan hartanya sendiri. Larangan ini adalah larangan dari syariat. Namanya mahjur alaih. Contoh lainnya itu kayak anak kecil. Anak kecil itu kalau dalam hukum fikih, anak yang belum baligh, belum tamyiz, itu tidak boleh membelanjakan hartanya sendiri. Bahkan ketika melakukan transaksi jual belinya tidak sah. Jadi secara hukum fikih, anak kecil lalu jajan, bawa uang sendiri, mungkin usia-usia zaman sekarang anak TK ya, anak TK kan sudah bisa. Anak TK, padahal itu masih anak kecil. Nah, kalau dalam hukum fikih, anak TK yang masih kecil yang belum tamyiz itu nggak sah transaksinya. Jual belinya tuh, ketika dia membeli jajanan bawa uang sendiri itu nggak sah kalau dalam pandangan fikih. Contoh lain, orang gila. Orang gila itu mahjur oleh syariat agama Islam, syariat Islam oleh fikih, orang gila termasuk mahjur. Mahjur alaih itu dilarang dalam arti tidak boleh dan tidak sah membelanjakan hartanya sendiri. Nah, oleh sebagian ulama fikih, ketika seorang perempuan sudah menjadi istri seseorang, maka dia dihukumi al-mahjur alaiha, sehingga dia tidak bisa membelanjakan harta dirinya, harus seizin suami. Ini pendapat sebagian ulama. Kal mahjurati kaya wong kang disengker lahu maring zauj. Ai innal mar'atas yakni innal mar'atas tuhune wong wadon. Innal mar'atas tuhune wong wadon li zaujiha kadue suamiye wong wadon. Li zaujiha kadue suami wong wadon iku kal mamnu'i. Iku kal mamnu'i kaya wong kang dilarang min tasarrufil mali saking belanjakan harta. Min tasarrufil mali saking belanjakan harta. Karena seorang wanita di sisi suaminya, seorang wanita di sisi suaminya itu seperti orang yang dilarang untuk membelanjakan hartanya sendiri. Li ajlil ghurama'i karena arai piro-piro wong kang terlilit hutang. Gharimun ghurama. Li ajlil ghurama'i karena arai piro-piro wong kang terlilit hutang.
Baik. Wajibulan wajib alal mar'ati ingatase wong wadon. Wajib hukumnya bagi seorang istri. Opo dawamul hayai langgenge sifat isin. Opo dawamul hayai langgenge sifat isin. Min zaujiha saking suamiye mar'ah. Wajib bagi seorang perempuan untuk senantiasa menjaga rasa malu di hadapan suaminya. Jadi punya rasa malu. Rasa malunya itu senantiasa dijaga di hadapan suaminya. Ya, terhadap suaminya itu harus dawamul haya. Harus selalu menjaga rasa malu. Malu. Kalau mau ngomong rada kencang dikit, malu. Mau melotot, malu. Apalagi sampai ngomelin suaminya, karena tertanam rasa malu dalam dirinya, sehingga tidak berani untuk melakukan hal-hal yang di luar kewajaran seorang istri terhadap suaminya. Ini hebat ini kalau bisa diterapkan. Enggak punya istri begitu, enggak berani minta shopping terus. Boro-boro mau minta untuk jalan-jalan ke mall, malu. Mau ngomong apa malu, mau gini malu, mau apa-apa malu. Dawamul haya. Wa qillatul mumarati lan setitike mencaci lahu maring suami. Mumarah itu debat. Wakilatul mumarati lan setitike mumarah ataupun debat lahu maring suami. Jadi kalau ngobrol nggak banyakan nyela. Kadang dengan kita ngobrol dengan teman itu kan sering. Teman lagi ngobrol kemudian kitanya menyela, potong omongan, potong minimalisir dirinya, menahan dirinya untuk tidak, kalau suaminya lagi ngomong tidak berani motong pembicaraan. Kalau suaminya lagi berpendapat tidak langsung mendebat, tidak langsung apalagi sampai mencaci, itu dia. Jadi meminimalisir itu harusnya. Jadi kalaupun misalkan komunikasi antara suami istri, ya tentu di zaman sekarang kan kita memposisikan pasangan kita itu sebagai mitra, ya, sebagai partner. Ya. Suami istri itu sebagai partner. Tentu ini bisa diakalin bahwa nggak bisa dong zaman sekarang masa nggak bisa berpendapat. Artinya kalaupun misalkan mau berpendapat ataupun tidak setuju dengan pendapat suaminya, misalkan jika mau memecahkan sesuatu masalah, ya tentu disampaikan dengan bahasa yang baik. Dan tentu sebagai orang yang terpelajar, menghargai ketika ada orang lain sedang ngomong. Suami lagi ngomong, hargain. Selesai dulu suaminya ngomong, baru kemudian gantian ngomong. Tidak kemudian baru ngomong, langsung didebat, langsung nyela, langsung ngomong lagi. Ini nggak baik. Nanti terjadi sahut menyahut, langsung terjadi pertengkaran bisa saja. Makanya qillatul mumarah, meminimalisir melakukan perdebatan atau nyela omongan, ya. Wajib. Apalagi kewajiban seorang istri terhadap suaminya.
harus dilakukan sikapnya. Wa ghaddu tarfiha, wa ghaddu tarfiha lan ngrendahaken pandangane wong wadon. Wa ghaddu tarfiha lan ngrendahaken pandangane wong wadon. Lafat tarfiha bisukunir ra'i kelawan disukun ro'nya. Tarfiha ai khafdu ainiha ngrendahaken pandangan matae wong wadon. Khafdu ainiha ngrendahaken pandangan matae wong wadon. Qudamahu ing dalem arpe suaminya. Qudamahu ing dalem arpe suaminya. Jadi kalau lagi ngobrol, lagi berhadap-hadapan, jangan melotot, berani dipandang aja. Ya, ghaddul basar, jadi merendahkan pandangannya. Kalau suaminya lagi memandang, jangan kemudian berani balas memandang, apalagi sampai melotot. Itu hendaknya seorang istri ghaddul basar, direndahkan pandangannya. Nanti kalau sudah suaminya tidak lagi mandang kita, mandang dia, ya mandang istrinya boleh mandang. Tapi kalau lagi mandang kita, dia duduk, nunduk, gitu maksudnya. Harusnya begitu akhlaknya ya, akhlaknya seperti itu. Yang terjadi apa? Yang terjadi melototin, nggak cocok, terus nggak cocok sama suaminya, ataupun lagi marah sama suaminya. Boro-boro ghaddul basar, balak raf'ul basar, raf'ul basar, berani mandang gini, berani melotot. Ya, ini yang terjadi seperti itu. Na'udzubillah min dzalik. Lalu wa ta'atu lan ta'at ay li zaujiha maring suami wong wadon. Ay wa ta'atu lan ta'at ay li zaujiha maring suami wong wadon. Taat li amrihi maring perintahe suami. Las disuruh sama suaminya taat, disuruh misalkan mencuci baju, meski memang itu bukan kewajiban, tapi kalau suaminya nyuruh ya taat atas suruhan itu. Nah, selama suaminya itu menyuruh bukan dalam rangka bermaksiat kepada Allah, itu wajib taat. Tapi kalau sudah nyuruh untuk maksiat, suaminya sudah nyuruh untuk berbuat dosa, ya boleh tidak taat, bahkan harus tidak taat. Misalkan contohnya istrinya ahli ibadah, ya lagi sholat, ahli sholat, suaminya mohon maaf misalkan bukan ahli sholat, sehingga mau bepergian, istrinya itu lagi mau sholat, dibentak-bentak, udah nggak usah sholat-sholatan, ngelama-ngelamain misalkan, nah itu boleh tidak taat. Karena dia belum sholat zuhur, dia mau sholat zuhur dulu, padahal sudah nurut mau bepergian bareng, mau pergi bareng. Tapi karena istrinya solehah, dia mau sholat dulu, lalu dilarang, nggak usah sholat-sholatan. Nah ini boleh tidak taat sama suaminya. Karena la ta'ata li makhluqin fi ma'siyatil khaliq. Tidak wajib taat kepada makhluk dalam hal bermaksiat. Nyuruh untuk meninggalkan sholat itu kan maksiat. Harusnya mendukung, malah disuruh untuk tidak sholat. Itu berarti kan nyuruh untuk berbuat maksiat. Boleh tidak taat. Kalau sholat aja udah. Wasukutu lan meneng. Wasukutu lan meneng inda kalamihi ing dalem nalikane ngomongnya suami. Ini yang tadi dikatakan. Menghargai suami, tatkala suami sedang ngomong, dengerin dulu, jangan nyela, dikit-dikit dengerin dulu. Baru kalaupun tidak setuju, baru setelah selesai suami ngomong, baru
Boleh. Wal qiyamu, jarang terjadi lagi nih. Wal qiyamu lan ngadeg inda qudumihi ing dalem nalikane tekae suami. Inda qudumihi ing dalem nalikane tekae suami. Wal qiyamu lan ngadeg inda qudumihi ing dalem nalikane tekae suami. Ai maji'ihi yakni tekae suami teka minas safari saking bepergian. Ini yang sudah jarang terjadi lagi. Kalau istri ada di rumah, suaminya baru datang dari tempat kerja, datang dari bepergian. Ketika datang, hormati suaminya itu dengan cara berdiri. Nyambut suaminya berdiri, syukur, menyambut dengan membukakan pintu dan lain sebagainya. Dan ini sebenarnya dipraktekkan oleh kalangan orang-orang perkotaan. Kalangan orang-orang perkotaan, orang-orang yang kaya, itu justru itu melakukan, justru itu mempraktekkan. Suaminya datang dari kesibukan, ketika dia lagi sibuk apapun, dah dia tinggalkan kesibukan itu, lalu nyambut suaminya. Aslinya aturan syariat, menghormati suaminya dengan berdiri, menyambut suaminya ketika datang dari bepergian. Wa khurujihi lan metue suami. Suami mau pergi ke tempat kerja, mau pergi untuk mencari nafkah, sama dihormati pula dengan cara berdiri. Metu aiminal manzili saking umah. Ainal manzili saking keluar dari rumah mau pergian, istrinya menghormati dengan cara berdiri. Syukur mengantarkan sampai ke depan pintu. Nah itu, ini praktek-praktek fikih, praktek-praktek syariat. Wa idharul hubbi lan nampakaken rasa cinta. Wa idharul hubbi lan nampakaken rasa seneng. Menampakkan rasa seneng, rasa cinta lahu maring suami, indal qurbi ing dalam nalikane par. Kalau lagi kumpul, lagi berduaan, lagi santai bersama dengan keluarga, tampakkan rasa cintanya. Mungkin barangkali kalau zaman sekarang dengan bermanja-manja misalkan, nah itu bermanja-manja itu hakikatnya adalah idharul hubbi. Jangan dikira kemesraan itu tidak dianjurkan, kemesraan dianjurkan. Gimana seorang perempuan, seorang istri dengan menunjukkan bermanja-manja, menunjukkan kemanjaannya, itu sebagai idharul hubbi. Wa idharus sururi lan nampakaken rasa gembira, rasa senang, rasa bahagia. Wa idharus sururi lan nampakaken rasa bahagia indar ru'yati ing dalem nalikane ningali. Indar ru'yati ing dalem nalikane ningali lahu maring suami. Tampakkan rasa gembira, tampakkan rasa bahagia, tampakkan rasa ceria. Wajahnya yang sumringah, yang enak dipandang ketika memandang suami. Jangan cemberut aja. Ya. Boro-boro mau ngomong halus, pakaian saja sudah dasteran. Dasternya seminggu nggak dicuci. Bau sayuran, ya bau sayuran, wajahnya belepotan tepung, ya begitu mukanya cemberut aja sama suami, boro-boro menampakkan wajah gembira, yang ada sumpek, keadaan rumahnya sumpek, suaminya mandang juga Masya Allah, ini kok kayak bungkusan kantong terigu.
Ya, jadi intinya memang harus ada usaha ya, tentu ada ikhtiar bagaimana adanya saling pengertian. Adanya saling pengertian antara suami dengan istri. Ya, ketika istrinya lelah, capek dengan pekerjaan rumah tangga, ya suaminya mbok yo juga memahami ya. Meski anjuran-anjuran tadi disampaikan, tapi pada prakteknya tentu lihat-lihat suaminya jangan terlalu banyak menuntut, karena juga seorang istri dia yang bisa dikatakan 24 jam mengurusi kita dan keluarga kita. Terkadang kita datang sudah tinggal lelahnya saja, tinggal capeknya saja, sehingga lalai barangkali ataupun lupa untuk melakukan kewajiban-kewajiban tadi. Nah, tentu adanya saling pengertian yang harus ditunjukkan. Pun sama istri juga harus memahami suami baru datang dari tempat kerja, dari tempat usaha, dengan segala macam problematika yang dihadapi di tempat kerja, problematika yang hadapi di tempat usaha. Harapannya ke rumah itu tercipta suasana yang ceria, harapannya pulang ke rumah itu tercipta suasana yang tenang, ya tentu harus diciptakan bersama. Saling pengertian, istri ngerti suaminya capek, suami juga ngerti istrinya lelah. Sehingga nanti timbul satu pengertian, satu pemahaman, satu persepsi, satu perasaan yang sama-sama memahami satu dengan yang lainnya. Wa'ardu nafsiha wallahu a'lam bishawab. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanir rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Rabbi qulli wa biwalidayya amin. Terima kasih atas perhatiannya. Allahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.